Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan teman-teman sekalian materi perkuliahan kita terkait dengan rancangan penelitian. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa dalam proses kita melakukan riset, khususnya dalam kajian dan konteks bahasa dan sastra Arab, kita perlu melakukan perancangan terhadap apa yang mau kita lakukan dalam proses penelitian, sehingga tahapan-tahapan itu mampu kita lalui sampai pada perumusan proposal nanti akan menjadi panduan bagi teman-teman untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu proses penelitian. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa teman-teman kami minta untuk membuat satu rancangan, tema dan juga topik yang nanti kita akan share hari ini bersama-sama, sekaligus mendapatkan masukan dari saya dan juga teman-teman yang lain. Sudah diselesaikan? Sudah ya? Sudah, baik. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang rancangan penelitian. Jadi fungsi rancangan penelitian seperti yang kita bisa saksikan di layar, bahwa ini merupakan suatu rencana yang harus dibuat oleh calon peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian akan diolah. Isinya adalah terdiri dari aspek konsepsional dan juga aspek operasional. Tidak boleh teman-teman ketika mau melakukan penelitian tiba-tiba langsung ke lapangan tanpa punya bangunan konsep yang matang. Sehingga proses pertama yang akan dilakukan adalah kita menyiapkan konsepnya sampai pada tataran landasan operasional apa yang nanti kita akan berikan kepada responden ketika kita melakukan proses penggalian data. Ini fungsinya perancangan penelitian. Sehingga ini fungsinya sebagai blueprint. Blueprint itu maksudnya adalah cetak biru ketika teman-teman sudah menyiapkan proposal yang berisi rancangan dan juga rencana, kita akan dipandu oleh rancangan tersebut untuk kemudian bisa melakukan apa yang kita tulis itu di lapangan kaitannya dengan proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan judul atau topik penelitian yang kita akan lakukan. Nah, sekaligus sebagai petunjuk yang kita bisa lakukan ketika kemudian teman-teman ke lapangan, ini sudah ada guideline-nya, sudah ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan sampai pada estimasi waktu. Ya, bulan sekian mau ngapain, target respondennya siapa, itu harus sesuai dengan rencana yang kita rancang dalam proses penelitian. Nah, sama seperti ketika kita mau menjalin hubungan dengan pasangan, kan nggak mungkin langsung nikah kan, akad kan. Nah, ada proses kenalan, tahapan berikutnya di planning sampai tahapan-tahapan yang lain sampai menikah. Nggak mungkin langsung kemudian mobil itu halal, pasti akan rapuh karena tidak didasari dengan proses perancangan yang ideal dan juga baik. Nah, saya kemudian akan bertanya ke teman-teman sekalian yang kemarin sudah berusaha untuk mencari topik dan apa yang akan dilakukan. Nah, saya minta satu atau dua mahasiswa untuk bisa menjelaskan secara singkat tentang rancangan penelitian apa yang nanti akan dilakukan. Hanya dari sisi topiknya, kemudian tahapannya nanti kita akan poles secara lebih baik menggunakan teori dan juga tahapan-tahapan yang ideal dalam proses rancangan penelitian. Siapa angkat tangan? Iya, silakan Fitri ya. Oke, Fitri. Apa yang sudah dirumuskan dan yang akan direncanakan, topik apa yang nanti akan diulas, penelitian yang akan dilakukan? Dalam penelitian saya ingin mengambil mengenai kajian sosiolinguistik, yaitu tentang campur kode bahasa Arab dalam komunikasi lisan santriwati di salah satu pondok pesantren modern yang ada di Cirebon. Oke. Di mana itu pondok pesantrennya? Di daerah Rembang, di Cirebon Timur ya. Apa yang menjadi dasar kemudian kita ingin melakukan riset di sana? Yang mengenai campur kode bahasa Arab itu salah satu pondok modern itu sudah ciri khas dengan bahasanya. Akan tetapi berapa kali saya ke pondok tersebut masih banyak bahasa yang tersisipi dengan bahasa lain. Jadi walaupun di situ mewajibkan menggunakan bahasa Arab, tetapi masih ada campurannya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Baik, menarik ya. Jadi kajian sosiolinguistik terkait dengan campur kode bahasa Arab tadi ya. Oke, nanti kita akan coba deskripsikan satu persatu tentang ketika kita sudah punya tema X misalnya, apa yang kemudian kita bisa lakukan sebagai tahapan-tahapan riset berikutnya. Ini yang kemudian kita masukkan sebagai bagian dari rancangan penelitian. Yang kedua ada lagi? Ya, Lukman ya, silakan. Jadi saya membuat rancangan penelitian tentang konsep syair dan naskah dalam sastra. Oke. Di sini saya menggunakan studi pustaka, di mana saya menggunakan beberapa jurnal dan buku-buku yang sesuai dengan objek kajian saya, Pak.
Apa itu? Contohnya untuk buku yang sudah saya gunakan yaitu salah satunya diantaranya Al-Wasit, ada Al-Wasit dari hulu, kemudian ada Al-Wasit sama History of Arabic. Kemudian jurnalnya itu ada Al-Nasr ada karakteristik jenis dan unsur-unsur institusi. Ini udah siap banget ya. Baik, itu beberapa poin yang saya kira penting ketika teman-teman sudah menemukan topik apa yang menarik, tidak boleh kemudian diundur terlalu lama ya, karena proses pembuat skripsi itu adalah proses yang dikerjakan. Tapi kalau dihayalkan nggak jadi. Makanya kemudian rancangan penelitian itu harus kita susun secara sistematis agar kita jelas bulan ini mau ngapain, bahkan sampai detail per minggunya mau ngapain. Setelah proposal di-ACC oleh jurusan, terus kemudian kita harus menetapkan, oh ini minggu pertama saya mencari data, minggu kedua saya mengolah data, minggu ketiga dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian proses perencanaan yang perlu dilakukan secara matang, sehingga teman-teman ketika terjun ke lapangan sudah siap dengan basis teori dan juga sudah siap dengan tahapan proses penelitian termasuk rumusan ketika teman-teman menemukan hal yang mungkin di luar apa yang kita rencanakan. Karena dinamika lapangan kan tentu akan sangat berbeda dari apa yang mungkin kita bayangkan di awal. Sehingga teman-teman ketika melakukan rancangan penelitian, merumuskan tema dan topik riset, tidak ada salahnya melakukan riset sekunder terlebih dahulu. Ya. Riset sekunder itu maksudnya apa? Sebelum kita ke lapangan, atau mungkin kita bisa ke lapangan terlebih dahulu melakukan pra-riset misalnya. Atau riset sekunder dari mana? Dari jurnal tadi yang sudah disampaikan oleh Lukman. Ada tidak jurnal, artikel maupun hasil penelitian yang menguraikan objek yang sama di pondok yang kita ingin kaji misalnya, atau di tempat atau di buku yang kita ingin bedah atau di novel kita bedah sebagai bagian dari objek penelitian. Nah, itu namanya riset sekunder, bisa dilakukan sebagai bagian dari proses perancangan tahapan penelitian yang ideal. Nah, sampai sini pertanyaan? Cukup? Oke. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya, teman-teman sekalian, ketika kita ingin melakukan proses pengumpulan data di lapangan, setelah tadi kita melakukan riset sekunder atau pra-riset tadi itu, teman-teman perlu dan wajib merumuskan perancangan penelitian. Ya, perancangan penelitian berfungsi untuk memandu kita sebelum dan bahkan saat proses melakukan pengumpulan data di lapangan sampai tahapan finishing project tugas akhir kita sebagai mahasiswa BSI. Yang kedua ini blueprint, jadi pedoman yang kemudian ketika kita out of context atau keluar dari track, kita akan kembali lagi ke pedoman tadi itu untuk kemudian bisa kita luruskan dan juga sesuaikan dengan apa yang kita susun di awal tadi. Nah, pengalaman, kenapa teman-teman banyak yang telat ketika mengajukan judul sampai tahapan menyelesaikan skripsi itu karena tidak patuh terhadap apa yang sudah dirancang sendiri. Ya, misalnya ada senior yang menulis bulan sekian mau eksekusi kumpul data, bulan sekian mau olah data, ternyata molornya sampai 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Ini yang kemudian jadi problem yang harus diselesaikan. Artinya kesimpulannya adalah perancangan penelitian yang baik itu akan menentukan kualitas proses pengumpulan data penelitian sampai tahapan akhir finishing penulisan hasil penelitian itu juga akan berjalan dengan baik ketika direncanakan dengan tahapan yang baik dan juga ideal. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti silakan teman-teman lanjutkan dari topik yang sudah ditemukan dan sudah akan dirancang. Nanti kita akan bedah minggu depan tentang konteks laporan, konteks proposal risetnya. Jadi dari tahapan-tahapan tadi itu kita akan masukkan di proposal sehingga menjadi lebih sistematis untuk teman-teman kemudian bisa proses ke jurusan pengajuan sidang proposal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.